Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Al-Habib Abu Bakar bin Sayyidil Walid Abdurrahman As-Segaf, yang kedua Al-Habib Hamid bin Helmi Al-Kirid, dan juga para habaib dan para ustadz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takjim dan cinta saya. Tidak banyak yang saya sampaikan, hanya ucapan banyak-banyak terima kasih kepada warga RT 0205 dan juga masyarakat sekitar yang sudah banyak membantu atas terselenggaranya acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga anak-anak remaja yang sudah dari awal perencanaan hingga terlaksananya acara Maulid kita ini, yang insya Allah berjalan dengan lancar karena begitu banyak para habaib dan para ustadz yang sudah ada di tengah-tengah kita yang akan memberikan tausiahnya, yang insya Allah nanti kita dengarkan bersama-sama. Dan juga yang kami hormati aparatur pemerintahan desa, Bapak Lurah Haji Eko Supriyadi, dan juga RW 05 Bapak Roy Agus Saputra, dan RT 01 RW 05. Barangkali hanya itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua RT 02 RW 05 Kampung Citayam Desa Negeri yang telah disampaikan oleh Hormat Bapak Ahmad Khalid. Atas sambutannya diucapkan terima kasih pada para jamaah kami Rasulullah SAW. Silakan yang ada di depan ya, sambil mengikuti acara ini silakan sambil diminum dan dimakan. Hadirin dan hadirat yang kami hormati dan insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Untuk sementara sambutan dari Ketua RW di cancel, hubungan beliau sedang menjemput guru kita Al-Habib Abu Bakar. Untuk itu kita ikuti acara selanjutnya, yaitu tausiah ataupun mau'izah hasanah, ceramah agama. Dan untuk tausiah yang pertama akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Hamid bin Helmi Al-Kirid, wa ilaihi waliyadul masyhur. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa darji. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa darji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil sultan wal wadih al burhanu al-mawsudihi fil wujudihi garahmuhu wa ihsanuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sahli sadri, amin, wa yassir li amri wa lahudda min lisani yafqahu qawli bi jahi habibika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wa qala habibukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, zikrul awliya tunjurur rahmah. Fa ya ayyuhal mustami'un al-kiram, muqaddimu ilaikum al-ghadaib. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita, yaitu terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam ini kita bawa sampai akhir hayat nanti, amin ya rabbal. Pertama-tama yang kita hormati orang tua kita, guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Husain Al-Haddad
Dan ada orang tua kita juga, Al-Habib Ibrahim Al-Khirid, dan orang tua saya Al-Habib Hilmi Al-Khirid, dan para habaib. Ada juga selaku cucu keturunan baginda suci Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan guru-guru kita, para habaib kita, agar kita punya negara, kita punya kampung, Allah Subhanahu wa taala berkahkan dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ustadz, para kiai, para sepuh, para muallim, yaitu ada Ustadz Ali dan para ustadz-ustadz lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim atau rasa hormat saya. Dan kita doakan para kiai, ustadz, muallim kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkati habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para jamaah, kaum ibu atau bapak-bapak, para remaja, remajawati, mudah-mudahan yang membantu mensukseskan ini acara, Allah Subhanahu wa taala berikan sehat, berikan panjang umur, berkah dunia akhirat, duitnya nggak habis-habis. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadakan maulid semata-mata bukan hanya datang maulid, yaitu untuk mengharap ridha dan mengharap syafaatul ujma dari baginda suci Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, lapar gak? Tenang, ntar dapat insyaallah. Gebuling gak habis-habis di sini tempat. Karena Bapak RW-nya Masya Allah mesen gebuli 100 gidir apa? Mudah-mudahan dari sini, pulang dari sini selain dosanya diampunin, berkahnya dapat. Amin. Amin ya rabbal. Sebelum saya lanjutkan, Habib mau ngajak qasidah dulu, boleh nggak? Qasidah ini karangan dari Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf. Kenapa Habib Abdurrahman mengarang qasidah ini? Karena di akhir zaman ini orang semakin lama hatinya semakin goyang. Semakin lama hatinya semakin goyang. Tahu itu habaib, tahu itu kiai, tahu itu muallim, tetapi dia tidak mendalamkan di dalam dasar hati jiwanya. Karena kenapa? Karena di satu orang ini jiwanya pemimpin, di satu orang ini jiwanya pemimpin, akhirnya dia main saing-saingan. Walhasil kita mengadakan maulid ini semata-mata untuk terus memegang estafet di jalur baginda suci Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Makanya Sayyidil Walid ngarang, tar Habib bacain, ngarang qasidah tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentang apapun kepribadiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga pulang dari ini tempat kita mengambil berkah sedikit, walaupun kita nggak ngambil akhlak seperti Rasulullah, tapi kita ambil sedikit. Mudah-mudahan kita punya keturunan, kita punya anak, kita punya cucu, Allah Ta'ala selamatkan dari fitnah-fitnah yang Dajjal bawa. Amin ya Rabbal. Ya Rasulullah salamun alaik. Mana suaranya keluarin? Ya Rasul, pakai hadranya. Mana suaranya kurang kenceng? Allah sempurnakan kanjeng Nabi, tubuh dan ilmu serta perangai. Ya Rasul, puji dan syukur lillahi akbar atas nikmatnya kecil dan besar. Ya Rasul, salawat akmal beserta salam di atas Nabi pelita alam. Ya Rasulullah,
Tak ada malam, tak ada siang, tak ada gelap, tak ada terang, ya Rasulullah. Tak ada manusia dan hewan, tak ada perak, intan berlian. Seluruh itu Allah siapkan karena Nabi kan dilahirkan, ya Rasul. Allah jadikan Nabi terlepas dari apapun yang kurang pantas. Mana suara ini? Angkat tangan semuanya. Raqiban fa'ana bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. وعدتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن. Baginda suci Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya mengeluarkan hadis yang dimana ini hadis terkadang umat lupakan. Apa bunyi hadisnya itu? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, killa wa man ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asra'ani faqad aba. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya bilang seperti itu, mengeluarkan hadis seperti itu. Semua umatku bakalan masuk ke dalam surga. Amin. Amin. Ibu-ibu diem aja nih. Nah, saya paling gede ibu-ibu ini. Kata Rasulullah, semua umatku bakalan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Dia tidak mau berselawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya sekarang ini orang bilang cinta sama Nabi, orang bilang cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi zuriyatur Rasul atau keturunannya baginda suci Maulana Muhammad, dia masih milih. Dia punya ilmu dideketin, habaib yang nggak punya ilmu dijauhin. Tidak boleh seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang tanpa kecuali, siapa yang mencintai cucuku tanpa kecuali, dia akan mendapatkan cinta dariku. Rasulullah mendapatkan cinta darinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bilang, wahai kekasihku Maulana Muhammad, kalau umat engkau ingin mendapatkan cinta dariku, engkau suruh cinta kepada engkau. Rasulullah bilang juga kepada para sahabatnya, bilang kepada umatnya pada zamannya, sampai sekarang ini, wahai sahabatku, jikalau engkau cinta kepadaku, cintailah keturunanku. Kalau engkau mencintai keturunanku, maka engkau akan mendapatkan cinta dariku. Jikalau engkau mendapatkan cinta dariku, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai dirimu. Dan kalau Allah udah mencintai kepada hambanya Allah, dia akan mendapatkan tempat yang nyaman, tempat yang indah, sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau gak bu dapat surga? Mau gak? Kalau mau dapat surga, ajarin anaknya, ajarin keturunannya, ajarin cucunya. Untuk apa? Untuk selalu duduk di majlis baginda suci Maulana Muhammad.
Di sini ada majelis Habib Ridho, ada majelis para habaib, para kiai, para ustadz. Selagi itu majelis mengucap la ilaha illallah Muhammadur, duduk. Karena kenapa? Karena kalau kita punya anak tidak diajarkan untuk duduk kepada ulama, tidak diajarkan untuk berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu rajin ibadah, bapak pun rajin ibadah. Ketika selangkah lagi bapak ibu mau masuk sorga, itu anaknya karena nggak pernah diajarin untuk bagaimana caranya mengenal Allah dan mengenal kekasihnya Maulana Muhammad. Itu anak manggil, wahai malaikat, tar dulu, itu ibu saya Maimunah apa namanya? Bener ya? Bener? Ibu-ibu mah iya aja udah. Maimunah apa namanya tuh? Kalau bapak saya tuh namanya Udin. Nah, ini Udin nih. Ada Udin sini. Ada deh depan. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Jadi kagak singgung dikit. Aduh. Itu malaikat tuh bentaran, ntar dulu. Emang apa? Anaknya namanya Entong lagi. Emang apa Tong? Ntar dulu. Itu ibu saya sama bapak saya mau masuk surga lah, saya juga mau masuk surga. Kata malaikat, ntar dulu, mau ngapain masuk surga? Allah Ta'ala bilang malaikat, malaikat, tunggu lu tuh, mak bapaknya jangan masukin lu, suruh panggil, suruh balik lagi. Dituntut sama anak, dituntut sama anak, suruh balik lagi, ntar dulu. Ditanya sama malaikat, Bu, Pak, ini bener anaknya, si Entong namanya? Lah, iya bener dia. Malaikat, ini anak saya, sono mau udah kagak ada bohong, nggak ada, udah kagak ada bohong, nggak bisa bohong. Masih kalau di pengadilan dunia mah masih mending bohong, setelah dikirimin duit 100 juta lepas, bener nggak? Lah malaikat disogokin duit, hah? Diludain. Udah kelar dari situ, ibu sama bapak ini ditanya, Bu, dengerin ini Bu, buat anaknya Bu, cita-cita mau masuk surga, mau? Nah iya, emang semua juga masuk surga, tapi sholatnya belentang-belentong. Suruh Rasulullah cintain semuanya apa yang dicintai sama Rasulullah, cintanya dusta, bener gak? Cintain apa yang Rasulullah SAW ucapkan, insya Allah kalian pegang, engkau akan menjumpai baginda suci Maulana Muhammad. Itu malaikat dibilang, iya nih malaikatnya anak saya bener. Bu, kenapa kagak diajarin ini anak? Ini bahasa-bahasa Citaim aja dah. Ngomongnya jangan bahasa-bahasa pakai bahasa Arab. Ya, kan kalau bahasa Arab emak-emak pada bingung lagi. Habib ngomong apaan sih tuh? Bener nggak? Ini biar singkat aja. Bukannya nggak mau ngejelasin pakai bahasa Arab. Terjadi kerja 2 kali. Nah, malaikat nanya, ini bener anaknya si Entong? Ya bener nih malaikat, nih anak saya ini Entong. Pak, ini anaknya? Iya bener anak saya. Kenapa kagak diajarin? Ini si Entong apa nggak diajarin? Ya, saya sibuk ibadah lah, bapak sama ibu ibadah, anaknya kagak dihirauin. Itu mah harapan-harapan dunia. Kebanyakan orang yang hubud dunia, kalau dia yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, punya gulub, insya Allah apa yang dianjurkan, apa yang dibilang sama Nabi Muhammad SAW, dia mengikutinya dan tidak putus dari estafetnya Nabi Muhammad SAW. Di situ pun malaikat terus nanya, ya saya kagak bisa nolong dah, kata malaikat. Allah Ta'ala udah netepin kayak begini karena engkau tidak pernah mengajarkan anak engkau untuk selalu taat kepada Allah, untuk mengenalkan anak engkau kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, tapi engkau tidak mengenalkannya. Derita situ dah. Akhirnya ibunya, bapaknya diambil sama malaikat, anaknya dijejerin sama malaikat, ditendangin atu-atu masuk ke jahanamnya. Allah, na'udzubillah min. Dituntut sama anak, dituntut. Ibu-ibu sodakohnya aman, amalnya Masya Allah, puasanya agak pernah bolong, ibadah apa yang dianjurkan sama Rasulullah dijalanin. Tetapi satu ketinggalan, anak keturunannya tidak pernah diajarkan untuk mencintai zuriatur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
untuk mencintai apa yang Allah Ta'ala perintahkan, untuk mencintai apa yang Rasulullah SAW perintahkan, tidak pernah diajarkan. Hingga itu anak sampai menuntut ketika ibu dan ayahnya udah selangkah lagi mau masuk surga. Enak gak dituntut sama anak? Bu, Pak, itu bapak-bapak kayak dikasih kopi nih, ngantuk kayaknya nih. Tangkinya pada miring. Tangki pada miring, Pak. Bukan urusan saya, ini urusan Pak RW ya. Pak RW, nih kopi nih bawa bapak nih. Habib dipelototin aja habisnya. Walhasil disitulah akhirnya ibu, ayah, anaknya semua dicemplungin ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak mau mendidik ibu dan ayahnya tidak mau mendidik anaknya. Tapi keyakinan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah Ta'ala kan, walaupun ada iman sebiji zarah, walaupun ada iman sedikit pun di dalam hatinya, itu tidak akan terbakar oleh jahanamnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saking cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini keluarga mau dicemplungin sama malaikat ke dalam jahanamnya Allah. Nabi Muhammad minta sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dipegang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tangannya lepas dari genggaman tangan Nabi Muhammad, dipegang rambutnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lepas dari genggaman tangannya, Rasulullah angkat tangan, wahai Allah, aku tidak mau umatku masuk ke dalam jahanam engkau wahai Allah. Mana janji engkau wahai Allah, akan kutagih janji engkau wahai Allah. Ditagih janjinya sama Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Yang diizinin sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ntar di padang mahsyar nih, tiupan sangkakala udah dibunyiin sama Allah Ta'ala. Semua dari makhluk Allah Ta'ala, dari terdahulu sampai terjadinya kiamat, dikumpulin di padang mahsyar. Dikumpulin di padang mahsyar. Itu yang sibuk cuma siapa, Pak? Bu, yang sibuk cuma siapa di padang mahsyar? Yang sibuk cuman Habibina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyari, bukan kita yang manggil Rasulullah, tapi Nabi Muhammad yang manggil kita, wahai ummati, sinilah kepadaku, akan aku selamatkan engkau. Rasulullah nggak sendiri, didampingin sama malaikat. Ada yang bilang didampingin sama malaikat Jibril sama Israel, didampingin. Dengan seketika itu semua umat entar minta pertolongan ke Nabi Allah Adam. Wahai Nabi Adam, engkaulah bapaknya daripada manusia, engkaulah Nabi yang diciptakan pertama oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tulungin saya ini, tulungin. Nabi Adam bilang apa? Ya, saya nggak bisa nolongin ente lah pada. Kata Nabi Adam, saya nggak bisa nolongin kalian. Saya juga punya dosa sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dosanya Nabi Adam apa? Gara-gara makan buah khuldi. Diampunin ribuan tahun. Itu juga diampunin sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab dia melihat tiang-tiang sorga, la ilaha illallah Muhammadur, sama baca doa, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana lanakunanna. Baca sekali lagi, Rabbana ya Rabb. Ibu-ibu juga baca, anfusana wa ilam taghfir wa tarhamna minal khasirin. Di situ Nabi Adam baru diampunin sama Allah Ta'ala. Ribuan tahun gak diampunin sama Allah Ta'ala, sebab dia baca di tiang-tiang sorga, la ilaha illallah Muhammadur. Kata Nabi Adam, saya nggak bisa nolongin, saya gara-gara makan buah khuldi, saya malu sama Allah Ta'ala. Akhirnya ini Nabi Adam merintahin semua umat buat ke Nabi Allah Isa. Singkat cerita, ke Nabi Allah Isa, nyamperin ke Nabi Allah Isa, wahai Isa, engkaulah Ruhullah, tolongin kami wahai Nabi Allah Isa. Nabi Isa bilang apa? Bilang apa Nabi Isa? Ya, lu minta tolong sama gua,
Lagian lu gue dijadiin Tuhan sih dulu. Gue malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu jadiin gue Tuhan, gue kagak bisa nolong lu. Tapi gue apa ngasih saran, ngasih jalan ke lu. Ente semua lari jalan ke baginda suci Maulana Muhammad. Jalan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memanggil Nabi Muhammad udah menyambut kita duluan. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Nabi Muhammad sebelum kita yang manggil, Nabi Muhammad udah manggil duluan. Karena di padang mahsyar makhluk yang paling sibuk yaitu baginda suci Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengasih syafaat kepada umatnya. Kecuali orang yang nggak bakal dapat syafaat, orang yang nggak bakal dapat syafaat, mau tahu nggak? Pak, Bu, mau tahu nggak orang yang nggak dapat syafaat? Oh. Orang yang nggak pernah dapat syafaat, jangankan syafaat nyium wanginya sorga, adalah orang yang tidak pernah mencintai atau mendustakan zuriatur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah min. Makanya jangan cinta-cinta dusta, jangan cinta-cinta dusta. Cinta udah yang murni. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ucapkan, bagaimana engkau mendapatkan cinta dariku, sedangkan engkau telah menoleh kepada cucuku. Makanya siapa jangan palah pilih cucunya Rasulullah. Cintain satu, yang penting di dalam tubuh ada zatnya yang mulia. Cintain yang di dalam tubuh ada zatnya yang mulia, baginda suci Maulana Muhammad. Engkau seumpama cinta kepada habaib, semua engkau cintain, tapi ada satu yang kau tidak cinta, itu Rasulullah SAW tidak menerima cinta yang 99-nya. Cuman gara-gara engkau cinta 99 habaib, tapi engkau tidak mencintai satu habaib, itu 99-nya bisa hancur. Nauzubillah min. Cintain yang murni. Dan disitulah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengasih syafaat kepada kalian semuanya, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nolong. Keluarga, sanak saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek, engkong-engkongnya, semuanya Rasulullah yang nolong. Tapi giliran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihinakan sama oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Kira-kira di sini kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihinakan, kita siap ngebela gak? Siap ngebela gak? Jangan omongan doang, tanemin di gulung, tanemin di hati yang setia untuk selalu mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Bikin maulid nggak usah dipakai bilang dalil-dalil, nggak usah. Allah Ta'ala udah bilang, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini Allah Ta'ala yang bilang, Allah Ta'ala yang bilang, semua aku dan semua para ciptaanku berselawat atas kekasihku Maulana Muhammad. Kalau kalian nggak mau selawat sama Rasulullah, apa wasilah kalian untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wasilah tahu gak wasilah? Wasilah tahu gak? Bapak ibu mau bikin KTP, pertama datangnya kemana? RT. Mana? RT. Ke RT. Habis ke RT? RW. Ke RW. Habis ke RW? Kelurahan. Kelurahan ya? Kelurahan. Habis kelurahan? Kecamatan. Kecamatan. Habis kecamatan? Dapil. Hah? Kedapil. Dicapil. Habis dicapil? Loh banyak amat ya. Itu perlu proses gak? Ya. Perlu wasilah gak? Ya. Bukan manusia aja yang punya sistem, Allah Ta'ala juga punya sistem. Kalau engkau ingin mendapatkan cinta dariku, cintain kekasihku Maulana Muhammad. Kata Nabi Muhammad juga punya sistem. Kalau engkau ingin mendapatkan cinta dariku, cintainlah keturunanku dan para alim ulama. Alim ulama juga punya sistem. Kalau engkau ingin mendapatkan cinta dariku, duduk yang istiqomah mengucap nama kekasihnya yang mulia. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Butuh wasilah, nggak bisa sendiri, nggak bisa sendiri. Kalau sendiri orang nggak ngaji,
Tapi dia mau sholat, apa yang dibaca? Kayak bocah nih. Lah kayak dukun komat kami baik. Bener gak? Karena nggak ngaji. Lihat, sholat ilmunya dari mana? Sholat ilmunya adanya di mana? Majelis taklim. Zakat ilmunya ada di majelis taklim. Sodakoh ilmunya ada di majelis taklim. Tapi sekarang ngapa orang banyak yang benci sama majelis taklim ya? Hah? Sampai ada yang bilang maulid bid'ah. Bid'ah itu terbagi ada berapa sih? Apik mau nanya? Hah? Bid'ah terbagi ada berapa? Kalau ada yang di sini, kalau ada yang bilang maulid bid'ah, diapain kira-kira? Jangan disentil, jangan. Kasih tahu pakai ilmu, kasih tahu pakai akhlak. Kalau susah dikasih tahu pakai akhlak, hubungin RT, hubungin RW. Bagaimana urusannya kalau kayak begini? Harusnya bagaimana? Jangan main hakim sendiri. Kita punya Rasulullah SAW, adanya dunia, adanya lautan, adanya semua yang ada dalam semesta ini karena Nabi Muhammad. Rasulullah SAW, Beb, kan Rasulullah nggak ngadain maulid, Beb. Rasulullah nggak ngadain maulid, nggak ngadain kayak kita nih. Emang Rasulullah nggak ngadain maulid? Rasulullah nggak baca maulid kayak kita. Rasulullah memperingati hari lahirnya dengan cara berpuasa. Kita baca maulid gini bukan buat Rasulullah. Rasulullah udah yang tinggi, yang tinggi sama yang maha tinggi. Rasulullah udah mulia, yang dimuliain sama yang maha mulia. Ini kita maulid buat siapa? Buat diri kita sendiri. Buat diri kita sendiri. Wasilahnya dari mana? Wasilahnya supaya kita bisa mendapatkan cinta Allah. Kita cintain Rasulullah SAW. Pemuda-pemudi ini kan temanya kan pemuda-pemudi membangkitkan generasi muda dalam membangun ukhuwah Islamiyah. Ajak bu, ajak pak anaknya buat tuntut ilmu majelis taklim. Jangan mikirin dunia, udah akhir zaman ini mah. Udah akhir zaman, dunia udah tinggal digoncangin sama Allah Ta'ala. Dunia udah tinggal digoncangin. Kata ada yang ulama juga bilang bahwasannya umat Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengalami hari kiamat. Tapi yang gimana dulu? Kalau yang cintanya bohong-bohongan, dia pasti ngalamin hari kiamat. Itu masuknya golongan munafik. Makanya kita ini di majelis taklim, selagi ada guru, selagi ada habaib untuk menuntun, untuk kita menuntun sampai ke lisan ke Rasulullah SAW, kita ikutin, kita bantu. Kalau kita punya rezeki, kita bantu. Kalau kita nggak punya rezeki, punya tenaga, kita bantu. Kalau tenaga kita punya otak, kita bantu. Karena yang dianjurkan oleh para alim ulama terdahulu, kayak Habib Abdullah bin Abdul Haddad, Sahibur Ratib juga Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syekh Ali bin Baras. Itu dia perjuangan beliau semualah. Berkat perjuangan beliau kita bisa sampai semakmur seperti ini. Shallu ala Muhammad. Maka dari itu jangan pernah yang namanya rasa cinta kepada Allah, rasa yakin kepada Allah, jangan pernah 99%, harus bulat 100%. Di sini ada majelis, ada Habib Ridha, ada kiai, ada ustadz yang lain nih. Selagi ada waktu, duduk untuk meninggikan nama Allah dan meninggikan nama kekasihnya Maulana Muhammad. Kita di dunia dihidupin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata untuk ibadah. Yang pertama bukan buat ngejar dunia, kan udah dipastiin sama Allah Ta'ala, jangan diraguin. Allah Ta'ala udah 3 dipastiin, yang udah dipastiin sama Allah Ta'ala. 1, rezeki. Kedua, jodoh. Ketiga, mati. Ini kadang-kadang yang 2-nya doang yang dipikirin, yang ketiga ya kagak dipikirin. Matinya kagak dipikirin, bener gak? Udah, tuh udah pasti nih. 1, rezeki udah pasti. Jangan pakai takut kehabisan duit. 2, bener gak? 2 apaan? Jodoh. 3, mati. Bener gak? Bener. Bagaimana caranya kita untuk mati yang baik, mati yang dalam keadaan Islam dan iman? Duduk di dalam majelis taklim. Jangan ragu kepada Allah, jangan ragu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini orang yang benar-benar punya pegangan. Pegangan apa? Yang dimana pegangan ini
yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, baginda suci Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira masih kuat gak, Bu? Bu? Kuat. Bu masih kuat gak? Bu, kalau lapar ganjel aja, no, ada tukang cilok. Ganjel itu, Bu, bubur ayam atau cilok kalau tuh. Tukang bubur ayam, tukang dagangannya berkah, bener gak? Bener gak? Tukang kayaknya mau dapat berkah gak? Apalagi ntar kelar majlis ini nih. Kebuli ada, bener gak? Bu doyan kambing gak, Bu? Hah? Ibu doyan? Kalau ibu-ibu aku yakin kagak semua doyan. Kalau lakinya, waduh, botoh. Iya gak? Makanya duduk di dalam majlis taklim mendapatkan keberkahan, insya Allah. Insya Allah. Makanya di situ, Bu, didik anak-anaknya. Didik anaknya, didik untuk selalu mengenal Allah dan selalu mengenal kekasihnya Maulana Muhammad. Kalau mau ingin selamat dunia akhirat, insya Allah kita punya dunia bakal senang, kita punya akhirat bakal senang selagi kita masih mau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah sungguh beruntung wahai manusia jika bertemu Nabi yang mulia. Wajahnya indah bagai purnama, kata-katanya bagai permata. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah. Hidup ini tak akan lama, dunia ini fata morgana. Penuhilah amal yang mulia agar mendapat tempat di surga. Salatullah salamullah ala Habibillah, salatullah salamullah ya wahai manusia tua dan muda, ingatlah mati di depan mata. Amal mulia masuk ke surga, amal durhaka neraka. Ada suaranya, jangan takut api sama suara. Kalau buat tuan ngapain Rasulullah SAW? Senang dunianya, senang akhiratnya. Mudah hidillah ibadu ya Allah salam Rasulillah, salatullah salamullah. Intinya kita harus terus memegang estafet baginda suci Maulana Muhammad. Melewati dari siapa? Melewati dari para alim ulama kita, para habaib selaku cucuk darah dagingnya baginda suci Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira paham nggak, Bu? Tong kira-kira paham nggak? Paham? Abi mau nanya boleh nggak? Boleh gak? Coba sini dah satu. Nih, sini ntar Abi bagi duit sini. Mana ciplik? Plik sini plik. Bentaran. Kagak gua kagak makan lo.
Ini siapa sini? Satu, siapa? Lu mau duit gak? Ini panitia, bagi Habib duit sini buat ini. Ini pertanyaan, bukan pertanyaan sembarang pertanyaan sini. Ayo sini. Ayo pakai. Maju. Ini panitianya mana nih? Ngunjukin duit lu baru otaknya cemerlang. Panitia mana nih? Hei. Iya. Kasih dia duit. Mana 20.000? Kasih 20.000. Mana? Siapa yang mau nak berapa duit? 20.000. Nah, sini pli. Sini. Nggak usah ke panggung, sini aja. Sini. Kagak ngapa-ngapa. Iya lah pakai malu. Sini. Sini nih. Sini kagak apa-apa. Ya udah duduk aja dah kalau emang kagak mau mah. Nih. Nama sebenarnya siapa sih nama benernya? Hah? Samudra. Pasifik. Nih, Habib mau nanya, Ple. Boleh gak? Ini pakai mic. Boleh. Namanya siapa? Samudra apaan? India atau Pasifik? Hah? Waduh, nama bis kota loh. Afwan ya. Waduh, dari Ibu Lurah ini duitnya. Bukan main. Nih, sini. Mau duit gak? Gocap. Diri. Ya, kurang aja lu gue suruh ke situ. Maju. Kan duit mah gitu. Naik. Kagak ngapa-ngapa. Naik. Aduh. Wih, habis main warnet ya? Pokoknya mana? Oh di rumah nggak bakal pakai? Pakai kaos baik. Kaos baik. Beli mau duit nggak? Buat apaan? Jajan. Sini beli. Habib mau nanya beli, boleh nggak? Boleh. Tinggalin bang. Habib panggilnya jangan Kipli dah, Samudra ya. Kipli jangan dengerin dia no, dia mau gimana Kipli kayak dia mau. Ya, Samudra. Habib mau nanya. Gitu. Rasulullah punya sahabat. Sahabatnya ada berapa? Jangan ngasih unjuk. Ngasih unjuk aja lu mah. Kalau mau maju sini. Rasulullah sahabatnya ada berapa? Aduh. 5. Kata siapa? Sahabat yang intinya, sahabat yang pernah disebut. Ada, Habib kasih tahu ada 4. Siapa aja namanya? Kalau bisa jemput namanya, Habib kasih duit. Ya, terus satu lagi. Siapa lagi? Jangan kasih unjuk ya. Kalau ngasih unjuk, Habib doain lubang hidungnya pindah ke atas. Siapa? Ya kagak tahu. Gimana sih tong lu mah? Kagak tahu. Gagal nih. Gagal. Siapa? Pertama Sayyidina Keduanya? Gak apa-apa dah ngacak, yang penting hafal. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Husain cucunya. Sayyidina Umar. Satu lagi Sayyidina Usman. Tos lu dong. Cium tangan deh, cium tangan. Ada satu lagi. Baca surat Al-Fatihah. Pelan-pelan. Dari ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya, tuh. Udah kan? Udah. Turun. Matain lirik dan juga Pak Samudra ngaji ya. Yang benar ngajinya. Ngaji alif bata, terus tentang sejarah Rasulullah ya. Jangan FF mulu dimainin. Ya. Bu Lurah makasih gitu. Makasih. Doain Bu Lurah biar sehat. Biar sehat ya. Panjang umur. Shallu ala Muhammad. Oh, dia dapat duit loh. Aduh, jajan. Ya, lu mah kagak berani lu mah. Makanya jangan selalu lihat di casing, tapi hatinya, bener gak?
Ya, mau lagi nggak? Mau lagi nggak? Mau lagi nggak? Siapa mau ngasih duit? Bu Lurah, pulang kali Bu Lurahnya. Ada? Jangan dulu. Kata Bu Lurah, ya dimaju lagi nih. Bu, kasih lagi tuh. Lah, beliin buat Habib. Tuh kasih lagi tuh, ada tuh. Siapa lagi mau gak? Bikinnya habis ini yang ketiganya bawa bapak tunjuk tangan nih. Rada gedean sih. Katanya kata Bu Lurah, buat Habib ntar aja lah. Siapa lagi yang mau maju tunjuk tangan? Ah, sini. Maju. Maju. Hei, sini bangun. Ente ngaku bangunnya susah-susah spirit. Sini. Ya Habib, naik panggung Habib, ayo. Ini jagoan nih. Ini bom nih. Namanya siapa? Namanya pegang. Bang. Pak Is. Oke, benar Pak Is. Nah, Pak Is siapa namanya? Pak Is siapa? Aliansa. Pak Is. Aliansa kelas berapa sekolah? Kelas 5. 5 apaan? Ya, jangan ngotot, masa Habib berantem Habib. Kelas 5 SD. Ya. Tinggalnya di mana? Ketawa. Di Balong. Balong di mana sih? Sawah. Balong. Di mana sih Balong? Ketawa aja. Dah, Habib penanya ya. Boleh gak? Boleh ya? Duitnya bukan Habib yang megang, Ustadz yang megang. Mau gak? Oh ya, tawain lu. Jangan dijajarin paket buat main FF. Buat beli baju koko yang baru. Hah? Iya, tadi bisikin Habib, gua cek mana duit beli baju koko. Cukup gua baju koko? Cukup ya. Kita tampil sama emak. Habib nanya, boleh? Nabi Muhammad jangan ada yang ngasih tahu. Kalau ngaku duit, nguduk lu. Nabi Muhammad punya anak. 2 nih jawabannya, tadi kan dia 2. Punya anak yang perempuan namanya siapa? Hah? Jangan Fatimah yang ngapain teman ente. Sayyidatuna Fatimah. Bilang dari ulang apa? Sayyidina Fatimah. Sayyidatuna Fatimatul Zahra Al-Batul binti Sayyidina Muhammad SAW. Rok tangan lu dong. Satu lagi. Rasulullah punya cucu. Rasulullah punya cucu. Ada 2 yang pada zamannya itu. Jadi abahnya dari Sayyidina Ali Zainal Abidin siapa cucunya Rasulullah? Jangan Hasan Husain aja, emang teman ente. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, baca surat, oke? Tos dulu dong, biar kagak tegang. Habib mau baca, suruh baca, siapa tadi namanya? Pak Is, mau baca, suruh baca apa ya namanya? Surat Yasin. Ini panjangan katanya. Baca surat, kan kalau di bulan Ramadan, bulan puasa deh. Kalau di 10 terakhir di bulan puasa dibaca surat apa? Yang begini nih. Inna anzalna. Nah, coba baca. Ya coba. Kagak hafal. Dia tawa lagi orang nanya. Coba. Namanya Bismillah, a'udzubillahi minasy. Ya udah, gocap ini. Coba tempelin sini dulu dah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul. Ini enak malu lagi ya. Yaudah yang lainnya bisa surat apaan? Apa? Ya udah baca. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Sallu ala Muhammad. Dah. Iya, boleh tepuk tangan boleh. Iya. Ya, siapa lagi? 500.000. Oh, bapak yang maju. Wah, lumayan itu, Bib. Buat beli sayuran, bini saya ngebul. Intinya dengan intinya kenapa? Habib sering, bukannya apa-apa ya, bukannya Habib. Tapi Habib suruh maju anak-anak kecil, lagi ceramah di mana, lagi acara di mana, Habib suruh maju anak kecil. Karena kenapa? Karena anak kecil ini adalah penerus bangsa ini. Selagi bangsa ini terus mengingat Allah, mengingat Nabi Muhammad, insya Allah kemakmurannya makin bertambah. Apalagi ibu lurahnya duduk bareng-bareng membaca selawat sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ibu lurahnya naik jabatan. Bu lurah intinya mau naik jabatan apa, Bu lurah? Mau naik jabatannya insya Allah, waduh, apa yang diingin dalam hatinya insya Allah digobul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kira-kira paham gak? Paham gak? Insya Allah. Nah, intinya jangan jauhin ulama, jangan jauhin habaib. Kalau hidupnya mau berkah dari dunia sampai akhirat. Yang tadi Habib bilang, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba illa wa man ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asra'ani faqad aba. Kata Rasulullah, semua umatku bakalan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang enggan, yang tidak mau membaca selawat kepadaku, baginda suci Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim bika khairil khalqi kun. Maulaya salli wa sallim amin tadakur jiranin midin salami majadunu amjara min mukhlatin midami. Maulaya salli wa sallim daiman والعلي وطبي ثم تبين فهم أهل التقى والنقاء والحلم والخراب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير. Semuanya baca angkat tangannya. Ya Rabbi bil Mustafa qasidana wa kullana sekali lagi. Ya Rabbi bil Insya Allah kampung kita, kampung yang sekarang ini dibacakan maulidnya Nabi Muhammad SAW, diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kata Rasulullah, di mana pijakan cucuku berada, disitulah aku akan berpijak di tempat itu. Amin ya Rabbal. Lebih kurangnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, tidak enak didengar di hati bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf karena saya juga manusia biasa. Kalau ada benar katanya, itu datangnya bukan dari saya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira dimaafin nggak? Insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih pada guru kita Al-Mukarram Al-Mukarram Al-Habib Hamid bin Helmi Al-Akhirit yang telah menyampaikan tausiahnya, nasihat agamanya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah dia sampaikan sama-sama kita dapat mengerti, dapat memahami, dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khusus dalam kehidupan kita masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada yang terhormat Ibu Lurah Desa Raga Jaya, yaitu yang terhormat Ibu Dewi Suyanti, dan juga selamat datang kami ucapkan kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Mahmudin Nur LC. Dan terima kasih Bu Lurah tadi hadiahnya ya, melalui Habib tadi hadiahnya sudah saya sampaikan, mudah-mudahan yang mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita lanjutkan kepada sambutan ataupun tausiah selanjutnya, dari panitia mengajak kita semua
yang mau berpartisipasi, membantu dan beramal jariah dalam acara Maulid kali ini dipersilakan. Begitu kepada panitia, sudah siap panitia, sudah siap ya, tim hadroh dipersilakan mengiringi.